Majapahit adalah kerajaan besar yang banyak meninggalkan bangunan khas, dan banyak peninggalannya masih bisa kita nikmati hingga sekarang. Salah satu peninggalannya yakni Gapura Wringin Lawang. Gapura ini merupakan peninggalan Majapahit pada abad ke-14. Lokasinya berada di Dusun Wringin Lawang, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Gapura Wringin Lawang pernah dilaporkan oleh Dinas Purbakala Belanda pada tahun 1907 dan mendapatkan perhatian cukup serius. Hingga pada tahun 1991 dilakukan pemugaran untuk melengkapi bangunan puncak sisi utara. Secara arkeologis, bangunan Gapura Wringin Lawang merupakan suatu bangunan yang belum tuntas dikerjakan pada masa pembuatannya. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa bagian, yaitu suatu panel di bagian bawah yang tidak ada pahatan apapun. Selain itu, adanya batu andesit yang merupakan bagian dari gapura yang dulu terdapat di sekeliling gapura. Diduga digunakan untuk pintu masuk atau pipih tangga yang belum tuntas diselesaikan. Besarnya Gapura Wringin Lawang membuat sejarawan berpendapat bahwa ada suatu hal yang besar juga yang menjadikan latar belakang mengapa dibangun gapura sebesar ini. Secara geografis, gapura ini berada di bagian tertimur dari wilayah Trowulan. Sekitar 2 km ke arah selatan dari gapura ini terdapat makam Putri Campa, Candi Minak Jinggo, dan Segaran hingga situs lain yang berada di wilayah Trowulan. Hal tersebut ada suatu keterkaitan dengan Gapura Wringin Lawang, yang artinya komplek tinggalan masa Majapahit begitu besar di wilayah bagian barat dari Gapura Wringin Lawang. Yang menguatkan dugaan bahwa gapura ini dibangun untuk memasuki areal tinggalan di masa Majapahit di sisi barat. Besarnya ukuran bangunan ini yang mencapai 15,5, tentu hal itu bisa dikaitkan besarnya areal ataupun besarnya kepentingan di areal ini, yang menjadikan penanda suatu kejayaan. Diduga gapura ini merupakan pintu masuk bagi pejalan kaki. Hal itu bisa dilihat dari undakan yang berada di tengah yang tidak bisa dilewati kendaraan kereta maupun beroda. Penanda tersebut bisa diartikan bahwa mobilisasi di gapura ini pada masa lalu
Hanyalah orang-orang yang berjalan kaki yang bisa melewati. Bagi banyak orang berpendapat bahwa adanya gapura Candi Bentar yang menyerupai candi berbentuk berpisah selalu dikaitkan dengan gapura-gapura yang lain, yang jika menggunakan pola halaman 3 konsentris. Jika keberadaan gapura ini adalah bagian gapura paling luar pada masa itu, maka tidak jauh dari tempat ini pasti ada gapura yang di tengah dan gapura terakhir yang ketiga. Tetapi sejarawan masih ragu untuk menyimpulkan hal tersebut, dikarenakan dalam radius 1 km tidak menemukan sisa-sisa gapura lain yang menggunakan pola halaman konsentris 3 gapura. Tanpa adanya gapura-gapura lain di lokasi ini, sejarawan menyimpulkan bahwa gapura Candi Bentar atau Wringin Lawang memang bisa berdiri sendiri.